Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Kelebihan statistik non-parametrik. Yang pertama, asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang kedua, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang ketiga, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang keempat, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Yang kelima, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Kelemahan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Yang kedua, karena biasa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil dengan prosedur non-parametrik akan lebih lemah dibandingkan dengan menggunakan prosedur parametrik. Yang ketiga, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang terakhir, prinsip perhitungan memang lebih sederhana, namun proses perhitungannya seringkali lebih membosankan atau begitu-begitu saja. C-square. Uji C-square atau sering juga orang menyebutnya uji C-kuadrat adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan untuk uji C-square harus berbentuk data frekuensi, bukan data yang berbentuk rasio ataupun skala. Dasar pengambilan keputusan dalam uji C-square dapat dilakukan dengan melihat nilai output C-square, tes hasil olah data dengan SPSS. Kali ini saya akan menunjukkan contoh kasus C-square. Seorang mahasiswa kebidanan akan mengadakan penelitian dengan judul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan di puskesmas X. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Pemberian ASI eksklusif terdapat dua kategori nominal, yaitu diberi ASI eksklusif dengan kode 1 dan tidak diberi ASI eksklusif dengan kode 0. Sedangkan status gizi dibedakan menjadi 4 kategori minimal. Pertama, gizi buruk dengan kode 4, gizi kurang dengan kode 3, gizi baik dengan kode 2, dan gizi paling bagus dengan kode 1. Dalam skala nominal yang kita gunakan, pemberian kode tidak memiliki tingkatan, hanya berfungsi sebagai coding saja, sehingga coding-coding tersebut bisa diganti dengan angka atau huruf. Berikut adalah cara kerja menggunakan SPSS. Pertama, bukalah lembar kerja SPSS. Yang kedua, copy pastekan coding atau gizi bayi yang dapat dari informasi tadi dimasukkan ke dalam SPSS. Yang ketiga, masukkan dalam menu tabel view untuk memberi nama variabel pada menu label. Yang keempat, klik menu values untuk memberikan penjelasan coding variabel.
pemberian ASI eksklusif dan status gizi. Yang kelima, masuk menu analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian masuk submenu cross tab. Yang keenam, masukkan variabel pemberian ASI eksklusif pada kotak row dalam kurung S dan variabel status gizi bayi dari 0 sampai 6 bulan ke dalam kotak kolom dalam kurung S. Yang ketujuh, klik menu statistik, kemudian contreng atau kasih centang kotak C-square dan kontingensi koefisien, klik kotak continue. Yang kedelapan, masuk menu kotak sel, contreng kotak observed dan total, hiraukan yang lainnya. Pastikan yang contreng sesuai dengan yang pada anjuran, lalu klik continue. Yang kesembilan, hasil uji akan keluar seperti gambar itu, dan output cache processing summary terdapat 12 data yang semuanya diproses sehingga tingkat kevalidannya 100%. Nah, seperti ini. Tabulasi silang di atas atau cross tabulation bertujuan untuk memberikan gambaran cenderung hubungan secara kualitatif berdasarkan tabulasi silang. Di atas kita dapat mengetahui bahwa bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan mengalami gizi buruk sebesar 33,3%. Sedangkan bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan memiliki gizi baik 33,3%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah frekuensi paling banyak pada kolom status gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Pada bagian Pearson chi-square terlihat nilai asim sig 2 sampai tilde sebesar 0,046 karena nilai asim sig 2 sampai tilde 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0 sampai 6 bulan. Seperti ini. Sistematik Nissur memberikan informasi sebesarnya kontingensi koefisien, yaitu seberapa erat hubungan antar pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi. Hasil analisisnya, tabel di atas diperoleh nilai sebesar 0,632 dengan kategori kuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi dalam kategori kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.